detektif bakalan preskon karena langsung dari Palembang. Jadi karena beliau Pak Afrizal masih dikenakan wajib lapor ya Pak Iya, ya. Dok. Dan beliau kan taat hukum jadi masih melakukan pelaporan seminggu 2 kali ya. 2 kali, Dok. Ya, betul. Senin sama Kamis. Senin sama Kamis. Jadi kita yang ke sini. Ya. Suaranya agak kencang ya. Iya, Dok. Oke, agak kencang. Boleh agak majuan. Oke. Oke ya guys ya. Jadi udah siap? Record ya. Oke. 1, 2, 3, ya. Oke, jadi Pak Afrizal, salam kenal ini dengan Doktif ya. Oke, Pak Afrizal ini bekerja sebagai apa di DRL? Saya dulu bekerja sama DRL, ya pengawal pribadi, ya asisten pribadi, ya semua ngerangkep lah Dok. Itu semua apa yang bisa dikerjain saya kerjain. Aspri gitu ya pokoknya Aspri. ya. Oke, Aspri. Berapa tahun Pak Afrizal? Kurang lebih hampir 2 tahun Dok. Hampir 2 tahun. Dari tahun? Dari tahun 2020 sampai 2022. 2022. Ya. Oke ya guys ya. Jadi Pak Afrizal ini bekerja dengan DRL atau yang Dokti bilang di sini, sering Dokti bilang sekarang Suneo itu selama 2 tahun ya. Jadi akunnya Doktif saat ini lagi disita oleh Kepolisian Jakarta Selatan atas pelaporan dari DRL. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Pak Afrizal kok sampai resign dari beliau? Kerjaan. Saya merasa tidak nyaman Dok bekerja dengan DRL ini. Saya sudah pernah menyatakan mau resign, tapi pernah dibilang dia, saya masih ingat itu di klinik dia di Jakarta Selatan. Dibilang dia mau cari kerja itu susah katanya. Kamu mau kerja apa lagi katanya. Saya bilang urusan kerja, urusan rezeki itu saya punya Allah. Saya bilang kayak gitu. Saya punya Tuhan. Dia yang ngatur. Saya pernah bilang kayak gitu Dok. Oke. Terus di sini nanti guys kalau kalian mau tanya boleh nanti Doktif mungkin Riko nanti kalau mau tanya kamu baca ya komentarnya kalau ada yang mau ditanya-tanya. Oke. Terus nah Doktif juga melaporkan DRL tentang produk suplemen white tomato. Ya, yang ditempeli stiker. Apakah Pak Afrizal pernah lihat? Kalau white tomato saya kurang tahu Dok. Boleh. Ya, saya kurang tahu. Yang ketahui tentang apa produknya dia? Pernah melihat nggak ada kegiatan untuk menempelkan stiker atau yang lain-lain? Saya tidak pernah tahu kalau tentang white tomato, tapi saya pernah dengar pada saat dalam ruangan dan ada penasihat hukum mereka. Oke. Kan ditanya pada saat itu, kan waktu itu dia sedang ada masalah sama Mbak Kartika Putri itu. Karput ya. Saya hanya dengar pada saat itu ditanya sama pengacara mereka, lawyer mereka, produk dokter ini apa yang belum BPOM, jadi kita tahu kita bisa backup kan gitu katanya kan kalau nanti apa. Pada saat itu apa itu yang disuntik di sini tuh, yang digantung di apa itu? Oh digantung yang warna, di podcastnya dia itu. Iya, yang warna merah itu, yang kotak warna merah itu. Nah itu katanya itu saya dengar pada saat itu yang belum berbadan POM. Itu. Oke, gitu. pada saat itu mungkin injeksinya ya. Oke, terus? Itu. Hanya itu, tapi kalau white tomato saya kurang tahu, saya karena tidak pernah mendengar dan melihat. Betul. Oke. Terus apalagi ya? Oke. Berarti yang DNA salmon juga enggak ya, enggak tahu ya. Oke. Terus Dokter mau tanya, kan DRL ini pernah kuliah di Udayana? Iya, betul Dok. Tahu ya? Betul, saya yang sering nganter ke sana. Oh, nganter juga? Iya, saya ikut ke sana. Nganter ke Udayana? Iya, saya yang nganter. Wah, enak dong, bisa jalan-jalan juga ke Bali juga ya? Ya. Enak juga sekalian jalan-jalan ya? Kerja Dok. Oh, kerja, oke. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya siapa sih yang mengerjakan tugas dan sebagainya itu? Ya kalau setahu saya Dok, yang sering kan waktu itu kan banyak kuliah itu
online dok pada saat itu kan. Betul, pada saat itu pada masih situ COVID masih ya COVID, guys, masih ya. COVID ya. Jadi kita kalaupun mau kuliah itu biasanya melalui online Zoom. Iya. Zoom Jadi itu ya, terus, Zoom. Yang sering ngerjainnya pada saat itu ya karyawan dia juga si Sasa. karyawannya dia. Ya. Oke, jadi bukan dia sendiri ya, bukan DRL sendiri. Bukan dia, nanti si Sasa yang disuruh. Kalau dia sedang jalan kan Sasa yang disuruh. Jadi gitu ya guys, tapi alhamdulillah nih beritanya Pak Afrizal bahwa beliau sudah di DO, di drop out. Iya, saya tahu dok. Dikeluarkan ya. Karena waktu hasil ujian itu saya tahu dia nggak lulus. Betul. Tahu Iya. nggak dia nggak lulus tahu? Tahu saya. Guys, ini adalah salah satu ya bukti bahwa DRL itu melakukan pembohongan publik. Dari mana? Pada saat dia bilang, saya kan sudah mengikuti setiap aturan dari Udayana. Nah, jadi sebenarnya di sini DRL itu sudah tahu bahwa dirinya nggak lulus. Tapi pada saat Doktif mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikkan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Doktif itu tahu, saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan di sini ketahuan lagi bahwa DRL melakukan pembohongan. Bahwa sebenarnya dia tahu kok dia nggak lulus ya. Tahu dok. Kan saya bilang dok, jadi kayak mana kuliahnya? Biarin aja, dibiarin aja. Nanti kan lama-lama nanti pihak Udayana sendiri yang nge-DU saya katanya, yang ngeluarkan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus, kata dia kayak gitu. Oke. Nah, itu. Nah kan, udah ya. Oke. Terus, oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Ya, jadi dia jualan. Pernah lihat nggak iklannya penumbuh rambut? Pernah. Atau sebelum-sebelumnya? Pernah dok, pernah lihat. Nah, Pak Afrizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau ya. Iya dok. Apakah rambut yang saya tahu dia kan rambutnya tipis dan agak botak ya? Iya. Ya, DRL ini rambutnya tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Ya. Inilah salah satu bentuk pembohongan publik. Pembohongan itu. Betul nggak? Dia rambut asli atau wig? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu ke Jakarta Barat, ke Neo Hair itu, mau nyuci wig-nya itu. Oh, Neo Hair, iya. Nah, jadi kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai penutup kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu berarti rambut asli ya dianya ya? Iya, kalau pagi-pagi lah pokoknya dia itu sering pagi dok, nggak dipakai kan mau tidur apa itu pakai yang penutup kepala itu, nah itu rambut asli dia dok. Itu pakai. Kalau nggak pakai itu, nah itu rambut palsu itu. Berarti koleksinya banyak karena kan berganti-ganti itu. Iya, ada entah berapa lah saya nggak ingat. Pokoknya ada lah, pokoknya itu rambutnya palsu itu. Oke, jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan dilakukan daerah dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi, blacklist. Ya, ini satu persatu terbuka kok. Jadi dia menjual yang namanya serum bopeng, nggak bisa. Bopeng itu nggak bisa hilang hanya dengan serum, itu harus treatment. Ya, begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut, tumbuhin dulu rambut kamu. Ya, sebelum nyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini? Oke. Terus kita kembali lagi ke masalah award yang selama ini selalu dia bangga-banggakan. Karena dia bilang Doktif nggak pernah menerima award. Guys, Doktif kasih tahu ya. Doktif sudah 17 tahun. Bahkan sampai saat ini 18 tahun guys. Doktif tahu award itu bisa dibeli. Jadi begitupun dengan DRG ya yang selalu memamerkan award, itu semua bisa dibayar dengan uang. Ya, nah sekarang Pak Afrizal silakan bercerita tentang award itu. Setahu saya dok, saya dengar memang award punyanya DRL itu beli dok. Terakhir sebelum saya ditangkap polisi ini, saya masih teleponan, masih berkabar dengan kawan saya di timnya DRL dulu, namanya Miftah. Oke. Miftah ini sendiri yang cerita, dia yang urus. Waktu si DRL ini dapat globnya Pak Erick Thohir. Oh iya. Dia sendiri yang cerita. Itu saya kak yang ngurus katanya. Itu penghargaan dikasih atau ya sama kak kayak yang dulu beli kata dia. Nah, kan pada denger kan guys tuh. Jadi semua bisa
Beli. Jadi Doktif yang ngomong tuh semua fakta by data. Dan kenapa kok sampai akunnya Doktif keburu-buruan disita? Karena untuk mencegah berita ini tersebar, guys. Karena dia tahu Doktif akan melakukan preskon gitu. Tapi Doktif yakin ya, media ini nggak akan pernah bungkam. Media akan berbicara lebih dahsyat dibanding akun Doktif yang disita. Ya, jadi ini akan lebih dahsyat efeknya. Akun Doktif disita silakan, masih banyak corong-corong yang akan bicara, terutama masyarakat. Yang dia paling takutkan adalah jatuh miskin, betul nggak? Betul dok, betul dok. Ya. Betul. Jadi menurut pandangan Pak Afrizal sendiri, apakah seorang DRL ini benar-benar mu'alaf? Kalau saya pribadi dok, saya tidak percaya dia mu'alaf. Karena saya hampir 2 tahun kerja sama dia, selalu Islam ini selalu jelek di mata dia. Betul. Saya ini pernah kejadian waktu di Surabaya. Saya udah pagi-pagi sudah bilang sama dia, dok, mohon izin ini hari Jumat. Ya. Saya mau sholat Jumat dok. Saya bilang. Jadi saya setelah izin, saya sholat Jumat. Begitu saya pulang lagi, dia sudah nggak ada, saya ditinggal. Terus saya dibilang, kamu bisa nggak sholat Jumat itu jangan lama-lama, nggak usah kau denger itu apa yang ngomong-ngomong itu. Saya bilang nggak bisa dok, saya bilang umat Islam, saya bilang itu harus didengar. Biar afdol sholatnya, biar saya bilang kayak gitu. Iya, tapi nunggu kau lama kali katanya, lama sekali katanya kayak gitulah. Iya, iya. Nah, itu Padahal dok. kita sholat Jumat paling lama 40 menit lah ya. Itu. Kan dari 30 menit sampai 40 menit aja sebenarnya, tapi ya begitu ya. Nah, jadi saya kalaupun katanya dia masuk Islam, saya nggak percaya dok. Sama Pribadi. Pak Afrizal saya juga. Iya. Tapi kalau saya sudah ada buktinya sebenarnya. Ada juga kesaksian dari teman-teman, bahkan di rumah dia pun masih dia makan B2 itu gitu ya. Oh, itu kesukaan dia itu. Hah? Itu kesukaan dia. Belinya di mana tahu ya? Iya, kemana-mana itu harus makan itu. Ya betul, saya setuju memang. Dia selalu, dan sekarang dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Oke ya. Terus ada lagi, oh iya nih. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela wanita. Ya. Ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian itu? Masih ingat dok. Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan ya yang Pak Afrizal buat? Itu foto asli dok. Foto asli? Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain? Sama wanita lain dok. Simpanannya itu. Tuh, dengerin ya guys ya. Jadi tolong ya yang di luar. Dibilang DRL itu penyelamat wanita. Boleh kalian berasumsi macam itu. Tapi kalau menurut saya dia itu DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, Itu dengerin aja. ya. Jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan penggiringan opini yang dilakukan di podcastnya ya DRL. DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys. Ya, begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korbannya dia. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya. Wanita lain dok. Yang di Singapura, yang itu wanita lain ya. Iya. Ya, oke ya guys ya. Dah. Nah, ini juga yang sempat menjadi boleh ini kalau teks si DRL juga boleh. Biar dia agak jantungan mungkin ya guys ya. Dia ngelihat ini real ya, nggak ada yang namanya gimmick, nggak ada settingan. Pak Afrizal di sini Doktif tidak pernah memaksa Pak Afrizal untuk berbicara tidak sesuai dengan fakta. Demi Allah tidak ada ya. Tidak dok. Pak Afrizal berani nggak kalau misalnya sampai demi Allah apa yang saya katakan ini adalah suatu kebenaran? Saya berani dok, saya tantang dia. Katanya dia sudah muslim, saya tantang dia muhabbalah, bersumpah. Nah, berani ya? Berani dok. Tuh lihat ya guys ya. Oke. Oh iya. Tentang pengoplosan body lotion. Jadi gini ya guys. Brand Helwa itu sudah mengakui bahwa memang night creamnya itu mengandung haki. Hydroquinone lah kita sebutnya ya. Oke. Tetapi di body lotion
itu owner brand Helwa tidak pernah memasukkan bahan kandungan berbahaya di situ. Untuk body lotion, jadi untuk DRL, surat yang kamu sertakan di akun kamu itu adalah night cream. Jadi jangan lagi kamu melakukan penggiringan opini. Ya, masyarakat sudah cerdas. Yang dokter permasalahkan itu bukan night cream. Yang dokter permasalahkan adalah body lotion. Silakan Bapak ceritakan bagaimana kronologi ceritanya. Pada saat itu dok, kan Ibu Kartika Putri sama DRL ini kan masih ada permasalahan. Oke. Nah, pada saat itu kalau tidak salah mau gelar perkara. Gelar perkara, Iya. betul. Di Mabes ya pada saat Di itu Mabes, ya? di Mabes Polri. Nah, sebelum kejadian itu tepatnya di apartemen Perdewan. Udah ada nomornya. Di situ. Saya melihat dengan mata kepala saya. Melihat dengan mata kepala saya. Saya berani bersumpah demi Allah. Saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa mau merekam atau memfoto, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya apa itu? Zat berbahaya itu. Yang ada di foto haki, itu. Betul. Yang ada di Di foto brand itu. Revaquin. Yang ada yang di foto itu betul itu. Dia mencampurnya dari corongnya itu dicampur, dari dalam juga dicampur. Oke. Dicampur langsung di situ berarti. Iya di situ. Dia sendiri atau suruh orang? Dia sendiri. DRL sendiri. Dia sendiri. Guys, lihat ya, DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi tentang itu. Dia Karena sendiri. memang dia sendiri pelakunya. Itu baru yang namanya menjatuhkan brand. Ya, jadi dia sendiri yang mencampurkan Dia sendiri, mengoplos body lotion dengan Revaquin, body Dia lotion sendiri. Helwa dengan Revaquin tersebut. Ya, dia Selanjutnya sendiri. gimana? Setelah itu, setelah dicampurnya, dia masuk ke kamar dia. Masuk ke kamar dia. Nah, baru saya tengok kan, apa ini ya kan? Saya punya inisiatif sebenarnya kan. Saya foto lah itu. Saya foto. Oke. Saya foto. Itu yang Revaquinnya itu udah dibuang ke kotak sampah. Saya ambil. Jadi saya susun kayak itu lagi ya kan. Oke. Itu. Saya yang foto memang itu. Memang yang bukti-bukti yang itu diserahkan ke kepolisian sekarang ini ya. Iya. Karena kan dokter sudah kasih juga ke kepolisian ya untuk sebagai barang bukti juga bahwa itu adalah fakta. Ya. Betul Oke. dok, fakta itu. Oke. Jadi dicampur terus selanjutnya gimana? Ya selanjutnya setelah dicampur, dia telepon anggotanya suruh ambil, bawa itu Anggotanya produk. inisialnya ada? Ada. M juga? Iya. Oke, terus? Disuruh ambil, terus dibawa ke lab. Yang bawa ke lab itu si Han. Hans ya, Ya. Hans yang melakukan syuting ya. Itu Hans ya, berarti Ya. yang menjemput juga Hans kan ya? Yang menjemput di Medan? Iya, si Han. Hans, oke. Nah, setelah dibawa itu ke lab, baru keluar hasil lab, baru dipasang dia di status dia di IG. Nah, Oke, itu bahwasannya ya. ini itu. Oke. Jadi guys, setelah itu dipasanglah ceritanya di Igoy bahwa produk body lotion dari brand Helwa itu mengandung bahan berbahaya. Iya. Itu fitnah yang sangat keji. Itu loh yang namanya menjatuhkan nama brand. Jangan dibandingkan dengan dokter. Yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Nggak pernah dokter ngoplos-ngoplos. Itu perbuatan dosa. Ya, gitu. Jadi nggak pernah yang namanya dokter ngoplos. Yang dokter lakukan langsung masukin ke lab. Hasil lab keluar ya dokter sampaikan. Makanya sampai sekarang pun brand-brand owner pun yang ada malah meminta maaf. Memperbaiki. Nah, pada saat itu brand Helwa sempat juga ribut kan pada saat itu ya. Tapi suaranya nggak terdengar. Kenapa guys? Karena pada saat itu kita semua tertipu oleh DRL. Kita semua tertipu dengan brand image-nya dia, framing-nya dia. Framing-nya. Sebagai seorang dokter yang membela masyarakat. Iya. Begitu hebatnya. Iya. Ya, begitu hebatnya dia memframing itu semua. Oke. Terus di sini ada lagi yang mau ditanya enggak guys? Ada lagi yang mau ditanya enggak? Ari bilang, di sini tidak ada yang namanya mengolok. Di sini membuka kebenaran. Betul. Ya, di sini enggak ada. Kalau kamu mau membela, silakan beli produknya DRL. Silahkan coba ada nggak hasilnya. Ya, karena bahkan adiknya sendiri pun mengakui produknya itu adalah overpriced dan overclaim. Adiknya sendiri pun mengakui. Ya, jadi
Jadi ada cerita Atlantis. Pernah ke Atlantis? Pernah. Pernah yang ke Bali yang punyanya Atlas. Oh. Pernah? Pernah dok, pernah. Pernah main? Pernah. Ke Bali? Pernah. Berarti pernah ketemu Bang Hotman juga? Pernah dok. Pernah ya? Pernah. Sering ketemu? Sering. Oke. Kalau di Bali sering sama perempuan yang disebutin itu atau lain lagi? Lain lagi dok. Lain lagi? Iya, lain lagi. Jadi rumah yang saya post, itu rumah siapa? Ya itu simpenannya lah itu. Simpanan dia itu. Jadi simpanan. bukan istrinya ya? Betul Bukan, ya? bukan. Jadi untuk istrinya nggak apa-apa ya. Jadi apa yang dokter sampaikan di konten yang dokter sebelumnya itu adalah fakta ya, nggak ada. Dan istrinya pun jangan lagi membela, membackup ya, karena kebenaran itu nggak akan bisa, mau seperti apapun ditutup itu pasti akan terbongkar, kebusukan pasti akan tercium ya. Jadi kita doakan untuk DRE bisa mengungkap juga kebenarannya ya, karena harus terkuak. Masyarakat Indonesia ini harus kita buat cerdas, smart bersama-sama. Bener ya? Betul dok. Bagaimana sih karakter DRL sebenarnya yang Pak Afrizal lihat sampai yang doktif itu kaget loh ya. Maksudnya kan Pak Afrizal sudah setia banget selama 2 tahun ya. Kok tiba-tiba bisa melakukan hal seperti yang kemarin Pak Afrizal alami. Jadi karakternya sebenarnya di matanya Pak Afrizal itu seperti apa sih seorang DRL ini? Saya kenal DRL ini dok. Sebelum dia jadi orang hebat saya kenal. Dia ini. Kalau sekarang Doti melihatnya hebat dalam tanda kutip ya. Ya. Saya bukan hebat ya, itu memang hebat tapi dalam menipu masyarakat Indonesia. Jadi bukan hebat dalam konotasi yang positif ya, enggak. Ya. Ya kalau menurut saya orangnya ambisius dok, menghalalkan apapun cara kayak itu. Kalau saya lihat, kalau katanya A ya harus A kayak itu, nggak bisa dibantah-bantah itu. Saya pernah dari Jakarta diutus pulang ke Palembang ini cuman untuk jemput simpanannya itu. Palan sudah 3 bulan saya nggak ketemu istri saya. Nah, saya gedor-gedor itu rumah, saya gedor-gedor, hampir ada 15 menit nggak dibuka-buka. Dia pernah ribut itu sama siapa? Ribut kalah, kayak berantem lah kayak itu ya kan. Saya disuruh terbang dari Jakarta ke Palembang, suruh jemput itu si perempuan itu. Saya sudah gedor-gedor, nggak dibuka-buka. Saya telepon, dok kayak mana ini? Matikan lampunya biar AC-nya dia kepanasan katanya. Sedangkan di depan rumah itu ada orang renovasi rumah. Saya kan dilihatin orang dok. Terus pikirnya maling kali. Nah, saya kan malu kan. Lebih dari 15 menit saya gedor-gedor. Jadi saya pulang. Saya jumpain anak istri saya. Kebetulan nggak jauh dari tempat kosannya si perempuan itu. Pada saat itu Pak Afrizal masih ada di Palembang keluarganya Pak Masih. Afrizal. Oke, belum balik ke Medan. Belum. Ya? Jadi saya jumpain lah. Ya saya rindu juga sama istri dan anak saya. Betul. Nah, kan? 3 bulan tak ketemu. Iya. Sedangkan dia aja setiap hari harus ditemani perempuan. Nah itu. Jadi saya jumpain, saya dimaki-maki saya. Oh, dimaki-maki saya. Kamu itu apa? Kerja enggak? Kayak gitu, saya dimaki-maki. Jadi kebesokannya setelah saya berhasil si perempuan ini pun mau diajak ke Jakarta. Besoknya saya dipanggil, saya disidang. Kamu itu sebenarnya mau kerja apa enggak? Kalau enggak mau kerja sudah berhenti aja. Berhentikan saya kata saya. Saat ini juga saya berhenti, saya bilang. Saya siap berhenti. Saya bilang kayak itu. Dia habis ketemu sama orang salah satu stasiun TV waktu itu. Dia mau acara apa itu. Nah, berhentikan saya saat ini juga saya bilang. Saya siap berhenti saya bilang. Ya kan masa saya mau jumpa istri saya sama anak saya pun nggak boleh dok. Gitu. Dengerin ya guys ya tuh. Jadi buat kalian yang masih muji-muji dia dengerin betapa zolimnya DRL ini. Dan sekarang sudah saatnya terbuka semua. Ya, oke. Terus apalagi yang mungkin Pak Afrizal ingin masyarakat ketahui lah semuanya. Apalagi nih hal-hal cerita apa yang selama ini Bapak, yang jelas doktif ingatin ya Pak Afrizal ini saksi mata ya bahwa tadi rambutnya DRL itu sebenarnya wig ya, rambutnya dia botak. Jadi apa yang dia jual itu semua produknya hoax ya Doti bilang ya, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya dia sendiri. Oke. Terus yang relabeling ya, itu jelas saat ini kasusnya sudah masuk ke PMJ, sudah naik sidik, dan kemungkinan waktu dekat juga beliau akan jadi tersangka.
seperti itu ya. Terus apalagi mungkin untuk masyarakat Indonesia pesan-pesannya apa? Untuk masyarakat Indonesia ya pesan-pesannya jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan framing yang dibentuk seindah mungkin, sebaik mungkin di mata masyarakat. Saya hampir 2 tahun ikut dokter itu, yang DRL itu pinter membuat framing, Pandai memutarbalikkan fakta, Iya. pandai memframing, seperti yang dokter makanya sempat sangat membenci yang namanya karput pada saat itu. Jadi dokter itu sempat kecewa dengan karput. Riko tolong gimana dia, oke? Jadi pada saat itu kenapa kok karput kok tega ya? Kok kasus yang pada satu diseret-seret? Ya, dia tadi ada yang ini. Jadi pada saat itu bagaimana ceritanya kasus yang dia itu diseret-seret oleh PMJ? Itu gimana ceritanya? Pada saat itu ada di situ, ada di situ. Coba diceritakan seperti apa. Jadi kan kesannya kan di sini PMJ itu yang melakukan tindakan kekerasan, diseret-seret seperti itu. Framingnya terbentuk kan seperti itu. Iya. Nah, Pak Afrizal pada saat itu ada di situ. Ada dok. Bagaimana kisah aslinya? Silakan. Ya itu sebelum terjadi itu dok, saya masih ingat kejadian entah hari Rabu atau Kamis di dalam mobil kan. Si Han ini yang punya apa? Kita apa aja, kita retas aja kata dia. Oh, si Has berbicara seperti itu? Iya, bisa itu katanya. Katanya kan itu kan terhubung sama Facebook segala macam kan, bisa Iya, nanti iya, kita iya. apa di Facebook kita kasih Iya. tahu bahwasannya si DRL ini sekarang pakai apa akun yang ini kayak itulah kan waktu itu kan. Oke, jadi Saya sudah bilang. retas itu illegal akses ya. Jadi masuk ke akuninya yang sudah menjadi sitaan kayak seperti yang namanya Doktif nih. Akunnya Doktif sudah disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan ya. Sebenarnya kalau Doktif mau, Doktif akan dapat dengan mudah masuk ke akun itu. Tapi karena Doktif taat kepada hukum, oke, udah disita. Ya udah, Doktif akan melakukan preskon dengan cara yang lain, dengan mengundang teman-teman yang dari media nasional. Ya, bahkan jauh lebih dahsyat efeknya nanti ya. Terus silakan. Jadi saya dok ngasih saran, mohon maaf dok, saya bilang jangan dok, nanti tambah menjadi masalah, saya bilang kan kayak gitu kan, karena di dalam mobil kan mau pulang Oh, itu itu kalau ngobrolnya di dalam mobil. Iya. Di mana? Mobil Jakarta atau di sini? mobil Palembang. Oh, Palembang. Iya. Oke, terus? Jangan dok, nanti tambah jadi masalah, saya bilang kan, masalah satu belum selesai, nanti tambah masalah lagi. Udah nggak apa-apa itu kata dia kan. Berarti persetujuan berdua ini antara Ya Hans iya, dan DRL ya? ya iya, itu. Bukan atas Hans sendiri, enggak ya? Enggak. Oke. Nah, jadi setelah itu kejadian berapa hari, saya masih di rumah kontrakan saya di sini kan. Oke. Nah, di situ saya di WA, ditelepon sama sopirnya. Oke. Sopirnya yang di sini kan. Kak, cepet datang ke rumah dokter katanya. Ada apa? Cepet. Memang saya sudah mau berangkat, tapi saya karena mungkin ada masalah itu disuruh cepet kan. Betul. Jadi saya cepet datang. Saya lihat di situ sudah banyak polisi rupanya. Betul. Jadi saya dipisahkan sama polisi kan, saya ditanya, "Kamu siapanya?" katanya. Saya asprinya, saya bilang. "Sudah, kamu di sini," katanya, "jangan ikut-ikut," kata dia kan, kata polisi kan pada saat itu kan. Jadi karena DRL ini pada saat itu masih bos saya kerja, jadi polisi naik, saya pun ikut naik kan. Yang lucunya pada saat itu sudah mau ditangkap, bisa-bisanya disetting lagi. Bisa disetting lagi biar mau masuk kamar, mau kencing dulu. Ya polisi mungkin sudah membaca gelagat dia, memang orang ini pinter memframing. Tuh, gas. Mau ditangkap polisi pun pinter dia. Udah biar di kamar, maksudnya mau dikunci di kamar kan. Nah itu biar apa, bisa mau ditangkap polisi pun briefing dulu. Nah jadi Ditangkap polisi briefing juga ya? jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Aduh ya Allah, ada aja kelakuan DRL. Iya betul dok, saya ini, yang saya bilang ini, saya lihat, saya dengar, dan saya berani bersumpah. Jadi bukan yang namanya dari PMJ ini menarik dia, menyaring Enggak. dia, itu enggak ya, ceritanya Karena- enggak seperti itu Iya, ya karena dia guys. ngeyel, memang ngeyel. Nah, kalau saya kemarin ditangkap polisi, saya kooperatif. Walaupun saya tidak merasa saya DPO, saya tidak pernah terima surat, saya tidak pernah ada panggilan, saya hadapin. Saya nggak ngeyel kayak si DRL. Iya, betul, Nah, betul. saya hadapin. Betul. Jadi semuanya itu serba disetting untuk menjadi konten. Betul dong. Konten yang apa akan menimbulkan simpati masyarakat. Iya. Seperti itu. Oke? Jadi
Tapi sekarang sudah semakin cerdas sih masyarakat. Terus tahu nggak soal Alhamdulillah. yang masalah ternak-ternak bujur-bujur itu? Nggak tahu saya dok. Nggak tahu Nggak ya. tahu. Nah kalau ini memang ada agensinya Kak Ya. Afrizal. Kalau itu saya kurang tahu, tapi kalau dulu saya tahu waktu dia mau ikut apa Shopee World, Iya, itu Shopee apa, World, ya, itu disuruh pokoknya kalau nggak apa ya dimarahin, pokoknya harus itu wajib. Kayak misalnya kita sebutnya apa fake viewer, fake buyer kayak begitu supaya nanti tembus apa namanya itu rekor-rekor begitu tahu Ya. juga. Kalau yang itu yang tahu saya ya itulah dok, pokoknya karyawan yang waktu Shopee itu yang dia Ya, mau dapat award itu, Ya. nah itu harus itu. Iya iya. Nah, tapi nggak menang juga, nggak dapat nomor 1. Nah, Oke ya, mungkin di sini ada tim wartawan yang pengen nanya sesuatu. Apa mungkin? Ada yang mau ditambahkan, mau ditanya-tanya wartawannya di sini? Ada? Gak ada? Alasan dia mengoplos apa sih, Mas? Tahu alasan body dia lotion. mengoplos body lotion Helwa itu sebenarnya alasannya apa? kalau alasannya saya kurang tahu ya Mbak. Tapi yang saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, memang dia yang ngoplos. Ya saya niatnya apa saya tidak tahu. Oke. Yang saya tahu pada saat itu mau gelar perkara di Barreskrim. Nah, Jadi supaya Gitu. mungkin kalau dugaannya asumsi adoptif kan memang ini dugaan ya, memang untuk mengalihkan berita saja supaya lebih menjelekkan nama brand Helwa tersebut. Mungkin gitu. dong. Mungkin arahnya ke situ. Ya. Oke? Nggak ada Pak pertanyaan? Afrizal sendiri di Dr. Char di RL, Di RL. maaf, sebagai apa Pak? Maksudnya jabatannya sebagai apa sampai dipercaya? Serba bisa katanya tadi dia bilang dia sebagai asisten sebagai apa? Mungkin saya jawab. di situ pada saat itu saya kan pakai name tag gitu ya, sebagai apa ya? Saya di situ ya sebagai pengawal pribadi, sebagai asisten pribadi saya di situ. Masih ada itu apanya itu? Name tag saya yang kerja itu masih ada itu. Pokoknya ya kemana dia saya ikut. Yang kasus kemalingan tahu nggak itu? Saya nggak kerja lagi dok. Yang untuk kasus kemalingan sudah berhenti guys. Ya, yang di Kasus Padang kemalingan saya, sudah berhenti. ya, yang di Padang ya kan dok. Tapi Iya, saya, di Padang. ya tapi saya dengar kabarnya. Tapi saya nggak mau ikut-ikut lagi karena saya memang sudah nggak kerja ya kan dok. Ya, betul. Saya biarkan. Jadi beda case ya. Itu pada Ya. saat itu kasus Padang beliaunya sudah resign, sudah berhenti. Jadi Gitu. orang kepercayaannya di RL sendiri. Iya, ya pada saat itu saya ya mbak, pokoknya kemana dia saya ikut. Pokoknya saya itu nggak masuk ke kamar tidur dia aja lah kayak gitu. Ya tapi nanti kamar tidurnya sudah dia tidur sama apa ya saya juga yang pernah disuruh bersihin. Nah gitu. Nah cobalah. Kalau misalnya memiliki hubungan dengan wanita lain itu berapa wanita yang Pak Afrizal tahu? Kalau yang saya tahu aja Mm-mm. 1, Mm-mm. 2, Satu. 3, ada 4 orang. 4 yang wanita. yang saya sering saya lihat. 4 wanita. Nah itu Empat yang wanita, ya? ya itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Ya, Kalau digauli terus. ya saya masalah digaulin atau tidak digaulin saya tidak tahu kan, itu kan di dalam kamar kan. Nah, yang pastinya ya kalau laki-laki sama perempuan di dalam kamar ngapain aja ya kan kayak gitu kan. Nah itu. Ini saya rasa pun istrinya pun sebenarnya Ah, saya istrinya udah tahu nggak? tahu. Tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya kan. Nah, jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Mm-mm. Saya pernah ditelepon pak, Mm-mm. ditelepon. Siapa ini kan? Tapi saya tahu sebenarnya itu nomor siapa, tapi nggak saya angkat. Mm-mm. Kedua kali baru saya angkat. Ini Lalu? siapa? Saya bilang itu. Oh ini dokter Eni katanya. Oh. Oh ada apa dok? Saya bilang. Tanya saya kan. Mm-mm. Di mana kamu Rijal? Saya udah di Medan, saya bilang ini. Iya. Dia nanya pada saat itu, Rijal apa betul Mm-mm. ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, pada seorang pesuruh. Saya bilang kayak gitu. Mm-mm. Saya bilang, nanyalah ini ya. Saya bilang lah, bosan yang sering diupload itu memang benar dok. Itulah yang sering dibawa sama suaminya. Saya bilang gitu. Berarti bener dia beliin rumah segala itu bener ya? Ya betul dok, orang pakai rekening saya kok DP pertamanya 50 juta. Untuk- Saya yang suruh nyari. Rijal kok cari dulu rumah di sekitaran sini, dekat-dekat sini. Untuk wanita-wanita itu?
Ya untuk adalah perempuan kesayangan dia lah Pak saat Jadi dia itu. punya kesayangan. Nah itu kalau marah berantem, wah bucinnya Kamera, minta Pak. ampun. Nah, itu. Pak Rizal, kan Pak Rizal orang kepercayaannya DRL, tapi bisa dijeblosin ke penjara, ada rasa kekecewaan atau sakit hati yang Ya. dalam gitu nggak Pak? Benar. Ya kalau kecewa ada. Saya kira setelah saya menandatangani surat pernyataan, saya disuruh ada surat. Nah ini mungkin agak bingung nih. Jadi gini ceritanya guys. Jadi di tahun 2000 nanti kalau misalnya salah dokter ditarik ini ya, Iya, Dok. diperbaikin ya. Jadi tahun 2022 itu beliau resign ya, dan beliau itu memang chat ya bahwa meminta uang tutup mulut karena beliau itu tahu soal pengoplosan body lotion Helwa tersebut. Ya betul. Betul ya itu ya, Betul. betul. Jadi akhirnya karena ketakutan DRL, oke ya sudah dikasih lah guys. Tahu nggak jumlah uang tutup mulutnya berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta doang guys. Cuman 2 juta uang tutup mulut. Oke. Jadi gimana Pak? Setelah dikasih 2 juta apa yang dia minta? Saya kan setelah dikasih 2 juta ya saya bilang, oke dok, kalau memang ini yang dikasih berarti harga diri dokter itu lebih murah daripada uang. Saya bilang kayak gitu memang di WA. Saya WA kayak gitu dok memang. Udah, terakhir saya bilang keluarkan hak-hak saya selama saya kerja, saya bilang. Uang gaji saya yang terakhir, bulan terakhir kan, itu saya ingat. Pokoknya baru pulang dari Singapura itu saya berhenti kerja itu. Keluarkan hak saya. Karena belum keluarkan gaji saya kan. Keluarkan hak cuti saya, kayak gitu saya Berarti bilang. harusnya haknya lebih dari 2 juta dong. Ya itu uang kurasa yang 2 juta itu uang tutup mulut itu dok. Oke. Nah, terakhir dikeluarkanlah hak saya, dikeluarkan sama orang HRD yang mengantarkan secara langsung tunai. Nah, Oh tunai pada ya, saat itu. menyerahkan secara langsung tunai di sebuah masjid lah di dekat rumah kos saya waktu itu kan, rumah sewa saya kan. Nah di situ. Nah sekalian dibawakan surat perjanjian di atas materai bahwasannya kalau foto-foto ini menyebar, kamu saya polisi. Nah, di situ saya sadar, saya kan sudah menandatangani di atas materai, saya meyakini bahwasannya saya tidak akan menyebarkan itu. Sampai saya ditangkap polisi kemarin, saya tidak pernah menyebarkan foto itu dok. Betul ya guys ya. Foto wanita lain. Yang foto-foto itu tidak satu pun tidak nanti pernah kita saya kasih sebar. ya ke media. Nah itu. Nanti kita kasih ke media bahwa memang dokter mendapatkan bukti-bukti tersebut bukan dari Pak Afrizal. Masyarakat dengar, Bukan ya. masyarakat lihat, diakui Bukan sendiri dari Pak Afrizal. dengan dokter, bukan saya. Betul. Jadi bukan dari Pak Afrizal, tapi dari pihak-pihak lain juga yang saat ini juga sudah tidak bekerja dengan DRL. Jadi dokter memang melihat musuhnya DRL ini sebenarnya cukup banyak Pak Afrizal. Karena mungkin beliau terlalu zolim ya ke orang-orang. Sekarang saatnya untuk menuai semuanya. Dokter, Gitu. mungkin di sini ada ibu atau bapaknya Afrizal mungkin di sini. Oh saudara semua. Nggak apa-apa lah satu di itu. Boleh? Ini kayaknya mau nangis Ada yang ibu mau ini. nanya coba, gimana kronologisnya ketika Boleh, Pak boleh. Afrizal Di- menyebutkan nama Doktif pada saat sorry. di Pidum? Agak geser ke sini, Mbak. Pak Afrizalnya Oh, mungkin Pak biar Afrizal, ada iya betul. Ya pada saat saya dipaksa untuk menyebutkan dokter, ke kamera aja bang. Agak sini. pada saat itu kan Iya. saya sedang menjadi pesakitan, saya sedang menjadi tahanan. Saat itu diintimidasi walaupun bukan secara fisik. Di situ ada pengacaranya, ada sihan, ada pemeriksa kepolisian. Saya dibilang, sudah kau akuin aja ini, kata dia. Kalau enggak, istrimu pun bisa terseret, bisa dijebloskan juga dalam penjara. Pada saat itu saya dibilang, ya pada saat itu saya sebagai pesakitan, sebagai tahanan, ya saya juga takut pada saat itu. Nah, makanya saya pada saat itu saya bilang sama Sihan sebelum dibuat itu video menyebutkan nama Doktip, saya bilang nanti tambah menjadi masalah. Udah, kamu mau dibantu nggak? Kamu mau dibebasin nggak? Kalau kau buat ini nanti dibantu biar bebas, itu.
Maka terjadilah video tersebut. Video itu dibuat di ruangan kepolisian, di ruangan Pidum. Dengan leluasa mereka merekam. Ya, jadi di sini mereka melakukan hal-hal ini tanpa diketahui oleh Bapak Kapolres Pak Haryo. Ya, jadi pada saat beliau tahu itu, beliau sangat kecewa karena kisahnya yang diceritakan dengan Pak Haryo sangat berbeda. Jadi di sini beliau Doktif salut kepada Pak Haryo, Doktif apresiasi yang luar biasa. Beliau Pak Haryo ini melihat dengan detail seperti apa kasusnya. Akhirnya beliau cukup kecewa dengan DRL dan kecewa juga dengan oknum-oknum yang ada di Polres Palembang. Ya, ada apa sebenarnya? Jadi akhirnya dengan keputusan beliau menandatangani surat penundaan penahanan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan terima kasih ke Pak Kapolres Pak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Afrizal mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Polisi Kombes Komisaris Besar Polisi Pak Haryo atas keadilan, kebaikan hatinya yang telah memberikan saya penangguhan penahanan. Terima kasih Bapak yang sudah berlaku adil kepada masyarakat kecil. Sekali lagi terima kasih Bapak Haryo. Jadi di sini Doktif salut luar biasa bahwa memang sebenarnya Pak Haryo ini adalah sosok aparat penegak hukum yang benar-benar anti intervensi. Ya, tidak bisa disuap oleh siapapun termasuk DRL. Jadi jangan kira DRL itu bisa bilang gampang polisi mah dikasih uang semuanya selesai. Nggak bisa. Ya, Pak Haryo adalah polisi yang tegak lurus. Ya, jadi kita doain bareng-bareng untuk Pak Haryo juga dilindungi selalu, tetap Amin. Berjalan ya di Amin. tracknya insya Allah, karena beliau cukup kecewa dan marah besar karena ada oknum-oknum di bawahnya yang melakukan tindakan seperti itu ke Pak Afrizal. Oke? Mungkin saudaranya Ibu mungkin bicara gimana sekarang Pak Afrizal ini kondisinya seperti ini. Ya, boleh Kondisinya cerita. Bagaimana